Jadi positif tuh Kak, nggak kebanyakan manggil aku Kakak misterius kan random loh, pakai apa, BBQ Ya, apa langsung guru nandain pakai Kakak mohon sesuatu. izin, apakah Jadi sudah terlihat ada tombol warna merah di pojok kiri Kakak ya? halo. Sudah, Kak. Sudah. Sudah. Ya Ya, sudah. Oh, terus Mbak, ya. hapus Mbak? Terus, nah, Baik, saya, saya mulai ya, Kak. ya. Oke, silahkan. Ya. Oh, nanti kakak-kakak nanti bisa mematikan mikrofonnya terlebih dahulu, nanti kita saling bergantian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak yang hebat ini. Selamat siang. Salam Siang, sehat. Kak. Nah, Bagaimana kakak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Sehat kak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan kak, nama saya nanti berkolaborasi dengan kakak-kakak semua yang hebat yang ada di sini nanti kurang lebih 3 bulan ke depan ya kak, nanti bersama dengan saya. Perkenalkan, nama saya adalah Kak Eri Haryanto, di mana saya bekerja di instansi yaitu di SMA Negeri 1 Grobogan. Dan alhamdulillah ini bertanggung jawab menjadi fasilitator buat kakak-kakak di Kabupaten Grobogan tercinta ini. Nanti kita akan berkolaborasi kurang lebih 1,5 jam ke depan. Nanti kita saling support, saling menyemangati, di mana nanti selama 1,5 jam kita saling membantu dalam hal berkolaborasi. Nah, sebelumnya nanti saya akan share screen, izin ya Kak ya. Apakah sudah terlihat Kak? Sudah. Sudah. Oke, kita mulai Kak. Udah off semua ya. Kakak-kakak semua yang hebat, nanti ke depan kita akan berkolaborasi, di mana nanti saya akan memanggil
Bapak Ibu guru yang ada di sini nanti peserta desiminasi PKG PJOK Kabupaten Grobogan dengan sebutan kakak. Oke, supaya nanti lebih akrab, lebih enak untuk kita berkomunikasi. Nah, kakak-kakak semua, di pertemuan pertama ini yang akan kita bahas adalah mengenai orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Apakah sudah berganti slide, Kak? Sudah, Kak. Sudah. Nah, kakak-kakak semua, ini sebagai salam ya untuk kita semua. Alhamdulillah dari sekian ratus peserta terseleksilah kakak-kakak yang hebat yang dimana 15 peserta PKG PJOK hadir di grup WA PKG PJOK ini. Alhamdulillah saya bertemu dengan kakak-kakak yang hebat ini. Nah, ada yang baru masuk Kak Wahid. Selamat siang Kak Wahid. Halo Kak Wahid. Ya, kita lanjut dulu. Nanti kamera di on ke. Nah, ya Pak Beni. Ya. Ya Pak Beni. Nah, sudah ganti slide Kak? Belum. Sudah. Ya. Kak, ini pengenalan dari fasilitator. Perkenalkan, nama saya Eri Haryanto, yang dimana nanti akan berkolaborasi dengan kakak-kakak selama 1,5 jam ke depan. Adapun Kak yang sudah saya ikuti berkenaan dengan kegiatan yang serupa yang saya sebutkan di samping ada menjadi fasilitator PKG PJOK, kemudian peserta PKG PJOK Angkatan 2, kemudian narasumber Kumer, juga sebagai instruktur BNSP nasional, kemudian kemarin baru selesai sebagai pengajar praktik guru penggerak Angkatan 9, dan sebelumnya saya berkegiatan menjadi guru penggerak Angkatan 4. Dan tak lupa sebagai tanggung jawab juga sebagai guru olahraga, saya juga mengikuti pada pelatihan fisik nasional dan juga berkolaborasi pada Kabupaten Grobogan pada pelatih fisik NPCI Kabupaten Grobogan, dan instansi saya adalah guru PJOK SMAN 1 Grobogan. Nah, ini selanjutnya monggo kakak-kakak bergantian ini nanti bergantian menuliskan nama kakak-kakak semua di kolom chat sebagai bentuk perkenalan diri. Kemudian petunjuk berikutnya adalah sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau mati, yang dapat menggambarkan kakak ini. Oh, saya ini sebagai guru olahraga yang seperti ini. Nah, ambil satu benda di sekitar kakak. Kemudian sebagai contoh nanti menyebutkan nama kakak, nama bendanya seperti apa, kemudian alasannya seperti apa. Monggo saya beri waktu kurang lebih 1-2 menit kakak-kakak menuliskan di kolom chat yang ada di pojok kanan. Ya, monggo silakan dilihat dulu Kak.
Nah, silakan itu sudah saya kasih contoh nama peserta, nama benda, alasan, seperti itu ya, Kak. Sembari nanti saya juga akan mengabsen kakak-kakak yang ada di sini nanti. Nggih, monggo manfaatkan waktu yang ada 1 sampai 2 menit ke depan nggih. Monggo Kak Edi langsung bergabung nggih. Kak Edi, Kak Kukuh tadi juga silakan langsung masuk. Kemudian lihat di kolom chat di mana kakak-kakak menuliskan nama-nama kakak, kemudian nama benda yang mengibaratkan profesi kakak, kegiatan kakak di sekolahan. Kemudian nanti saat saya panggil, kenapa kakak mengambil benda tersebut? Silakan Kak Edi. Ya, cukup ya Kak ya. Kita mulai. Coba mulai dari Kak siapa ini? Yang paling atas ini ada Kak Kukuh, monitor Kak Kukuh. Halo, monitor Kak Kukuh. Belum ada ya? Kak Indri Widyamiko. Monggo Kak, bisa open mic. Siap. Monggo. Halo? Suara terdengar? Alhamdulillah Kak, monggo. Sudah. Ya, nama Indri Widyatmiko. Saya memilih peluit, alat sederhana atau bisa disebut sebagai senjata utamanya guru PJOK untuk sebagai sarana telekomunikasi atau untuk berkomunikasi dengan murid-murid yang lain. Udah, terima kasih penjelasan dari saya. Siap Wassalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indri Peluit. Ya, berikutnya Kak Titi, monitor Kak Titi. Ya, sudah terdengar. Siap Kak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Tumaina, unit kerja SDN 1 Negeri Rejosari, Kecamatan Kradenan.
Saya memilih air karena saya ingin bermanfaat bagi orang lain baik dalam dunia pendidikan, dunia masyarakat lingkungan sekitar saya. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Titik jelas padat itu, Kak. Di SD mana, Kak? SD Negeri 1 Rejosari, Pak. Alumni PGP Angkatan 9. Kemarin kita pernah ketemu, Pak. PGP ya, Bu ya? Iya, saya Oke. PP-nya Mbak Ibu Isro. Oh, nggih. Masih komunikasi dengan Kak Isra? Masih kan satu Dabin. Oh, ngaten. Nggih. Terima kasih Kak Titik. Ya. Berikutnya nih, coba kita pengen dengar juga dari suara Kak Esti, monitor Kak Esti. Siap Kakak. Siap, monggo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Rahayu, saya di SDN 3 Truwolu, Kecamatan Ngaringan. Saya memilih kursi karena tetaplah tenang walau hidup banyak rintangan. Cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Esti. SD mana Kak Esti? SDN 3 Truwolu, Ngaringan. Truwolu Ngaringan ya Kak. Ya. Ini saya kemarin kok ikut juga itu Kak, tanda tanya. Saya waktu jadi PP juga mendapatkan apa itu ya, peserta juga dari wilayah timur, Kradenan, Ngaringan, Rejosari. Ini daftar apa itu Fasil juga mendapatkan area timur. Mungkin rezekinya ke arah timur ini sementara Iya. ini. Baik, berikutnya. Ini teman saya ini. Kalau enggak saya sapa nanti saya takutnya diblokir nama saya nanti. Kak Aris, monitor Kak Aris. Monitor. Kak Aris, monggo Kak Aris, waktu dan tempat kami pengen perkenalan juga ini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aris Budi Sukanto, unit kerja di SMA Negeri 1. Saya memilih HP karena dengan HP saya bisa berhubungan dengan KLI dan teman-teman yang lain. Itu aja dari saya. Salam kenal dengan teman kakak-kakak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Kak Aris. Berikutnya ada Kak Sri Rezeki. Monggo Kak Sri Rezeki, monggo. Iya, nama saya Sri Rezeki Nutiandayani dari SD 3 Rejosari, Kecamatan Kradenan. Saya memilih benda pohon karena pohon dianggap sebagai lambang kehidupan, kekuatan, dan kelangsungan hidup bagi manusia. Terima kasih. Terima kasih Kak. Dari SD mana Kak? SD 3 Rejosari, Kecamatan Kradenan, Kak. Dari Kradenan. Ini berarti mengampu sebagai guru kelas ya Kak ya? Iya. Iya. Di SD saya kan kurang guru. Oh gitu. Kelas 2 belum, iya. Yang diampu Kak kelas berapa saja itu Kak? Kelas 2 Kak. Kelas 2 nggih. Gimana Kak? Lebih aktif atau bagaimana Kak untuk anak-anaknya Kak? Iya, kelas rendah ya seperti itulah Kak. Siap Kak, terima kasih Kak. Iya. Berikutnya Kak Pujiharto, monitor Kak Pujiharto. Apakah ada Kak Pujiharto? Belum ada ya Kak Pujiharto. Kak Dwi Primadona. Monitor Kak Dwi Primadona. Siap Kak.
Monggo Kak, perkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Primadona. Saya mengajar di SD Negeri 2 Ngaringan, Kecamatan Ngaringan. Saya memilih foto karena menggambarkan kedekatan saya dengan keluarga dan teman-teman, Kak. Cukup itu saja. Siap, terima kasih Kak. Kesibukannya selain mengajar apa ini Kak? Kesibukannya mencari rumput buat kambing, Kak. Mantap itu Kak. Ya, terima kasih Kak. Siap. Berikutnya coba Kak Winda, monitor Kak Winda. Iya, Kak. Monggo Kak. Ya, Silakan. perkenalkan nama saya Winda Fatmasari dari SDN Negeri 2 Sumberagung, yaitu Ngaringan. Saya memilih penghargaan karena apa? Itu bisa memotivasi dengan untuk bisa menetapkan tujuan hidup. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak. Dari SD mana Kak? SD Negeri 2 Sumberagung, Kak. Sumber Agung nggih. Nggih. Mengampu di kelas berapa Kak? PJOK, Kak. Kelas 1, 2, 3 sampai 6. SD. Gitu ya Kak. Iya, Kak. Mengampu semua Kak ya. Iya. Tapi lebih suka kalau mengajar lebih suka di kelas mana ini Kak? Kelas bawah atau yang atas Kak? Suka semua Kak, harus dinikmati dengan kerjaan kita yang udah memilih ya harus dinikmati, harus suka semua Kak. Oh gitu Kak ya. Iya. Terima kasih Kak. Nanti kita Iya. sambung lagi. Terima Iya, kasih siap. Kak. Iya, Kita Kak. lanjut ke Kak Pujiharto. Monitor Kak Pujiharto. Monitor Kakak, suaranya dengar Kak? Dengar Kak. Monggo diperkenalkan diri nggih. Nama saya Pujiharto dari SD Negeri 1 Pendem, Kecamatan Ngaringan. Saya memilih pulpen karena pulpen dapat digunakan untuk menggambarkan atau menulis sesuatu untuk mencetak. Kalau kita menulis yang baik-baik, maka mungkin hasilnya juga baik. Sama saja seperti seorang guru harus dapat menulis atau mencetak seorang murid yang pintar, cerdas, dan berakhlak mulia, Kakak. Terima kasih. Siap. Wah ini lebih detail lagi ini. Nih Pak Pujiharto. Salam kenal Pak Pujiharto. Salam balik Kakak. Siap-siap nggih. Berikutnya ada Kak Beni Budi Kurniawan, monitor Kak Beni. Iya Kak. Monggo Kak Beni, monggo. Perkenalkan. Nama saya Beni Budi Kurniawan, memilih motor untuk bisa membantu sesama dan membantu semuanya dalam arti tidak merugikan orang lain. Terima kasih, saya dari SDN 1 Badung Sari. Terbaik Kak Beni. Iya. Kak Eri mau tanya, ini saya mau meninggalkan apa itu? Gimit dulu, soalnya di SD lagi mati lampu. Ini nanti tak masuk gimit lagi. Boleh apa enggak? Soalnya mati lampu, baterainya laptop habis. Oh gitu, nanti gini aja. Ini diusahakan nanti saya tetap rekam, nanti sekiranya langsung bisa masuk, langsung masuk lagi ya Kak ya. Ya Kak, ini nggak usah saya keluarkan, tapi tetap dianut, tetap masih di laptop gitu. Iya, Ini enggak apa-apa silakan. cari tempat dulu. Mati lampu Pak Mas soalnya. Oh iya, perhatian buat kakak-kakak semua. Nanti ke depan apapun aktivitas kakak-kakak semua, usahakan masuk Jimit melalui LMS dengan belajar ID-nya. Kemudian hadir seperti ini Kak. Nanti nggih, adapun nanti Kak saya nanti ada kegiatan seperti ini. Saya sementara ada off cam sebentar boleh Kak? Silahkan Kak. Yang penting hadir terlebih dahulu supaya aktivitas Kakak nanti terekam di LMS sehingga nanti aktivitas selama 1,5 jam semua terekam di dalam LMS kakak-kakak semua. Karena saat ini model pembelajarannya terbaru Kak. Cara hadirnya adalah per detik seperti itu. Kita menggunakan waktu saat kita jimit seperti ini. Mohon pengertiannya ya Kak.
Iya, ini Siap. on kameranya saya matikan dulu. Saya Iya. pindah tempat dulu. Siap. Kami selalu menunggu, Kak. Ya. Berikutnya adalah ada Kak Wahid. Apakah sudah hadir Kak Wahid? Hadir, Kak. Siap, monggo Kak Wahid. Sudah terdengar, Kak, suaranya? Alhamdulillah sudah terdengar jelas, Kak. Monggo. Perkenalkan, nama saya Wakid dari SDN 1 Ngaringan, Kecamatan Ngaringan. Kenapa saya memilih HP? HP digunakan untuk berkomunikasi karena di zaman sekarang yang serba teknologi, semua orang membutuhkan HP untuk berkomunikasi dan informasi secara cepat, baik melalui WA, Instagram, atau TikTok, Facebook, dan YouTube. Itu aja, Kak. Ya. Siap. Ya, siap. Terima kasih Kak Wahid. Ini Kak Wahid mengajar di SD mana, Kak? SDN 1 Ngaringan. Ngaringan, nggih. Siap, Kak. Salam kenal ini, Kak. Ya, salam kenal. Berikutnya, Kak. Coba tadi yang belum. Kak Agus Suseno. Apakah ada Kak Agus Suseno? Siap, Kak. Monggo, Kak. Waktu dan tempat kami persilakan, Kak. Perkenalkan diri ya, Kak. Ya, perkenalkan nama saya Agus Suseno. Saya berinstalasi mengajar di SDN 2 Trowolu. Gitu aja, Pak. Kakak gitu aja. Baru Ya, Kak, pertama ketemu. Oh, iya. Sama ini, Kak, kalau bisa diibaratkan benda-benda sekitar Kakak, itu ada apa saja, ada pulpen, ada buku, ada mouse, ataupun yang lain yang bisa menggambarkan kepribadian Kakak ataupun aktivitas Kakak. Nah, seperti apa, Kak? Oh, ini kan ya lagi bersamaan dengan PPG, makanya membagi waktu itu agak gitu. Ini aja bawa HP belum pulang ke rumah, soalnya laptop kan ada ketinggalan di rumah gitu, Kak. Oh, gitu, Kak, ya. Sebenarnya gitu. Oh, siap. Ya, bagi kakak-kakak yang ikut PPG, nanti seyogyanya juga akan mengikuti kegiatan ini. Dan sedapat mungkin kami dari fasilitator, dari BPGP akan semaksimal mungkin berkolaborasi, akan membantu kakak-kakak semua di sini. Seperti itu, Kak, ya. Baik, kita lanjutkan lebih dahulu. Tadi Kak Agus Suseno sampun sudah. Berikutnya Kak Suharno. Ada Kak Suharno monitor? Monitor Kak Suharno. Oh, dia ngomong. Halo. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Suharno, mengajar di SMA 1 Kradinan. Ini termasuk guru yang paling tua, Pak. Usia 54 harus mengikuti kegiatan seperti ini ya. Tapi ya semangatlah, kita nikmati itu aja. Siap, Kak. Ya, yang mengibaratkan Kakak apa ini? Ada pulpen, ada HP. Milih mana ini, Kak? Saya pulpen, Pak. Pulpen, coba, Pak. Dengan pulpen itu kita bisa merekam apapun, kapanpun, ya. Harganya juga murah, ya. Artinya merekam, kita tulis, kita buka kapanpun kita bisa. Demikian. Siap. Tadi milih pulpen ya, Kak ya? Iya. Siap. Salam kenal Kak Suharno. Kemarin saya juga sempat itu ke SMA Kradinan, belum sempat ketemu dengan panjenengan. Nanti lain waktu, Kak. Oke, terima kasih. Kemudian ketemu lagi. Siap, Kak. Salam kenal dan salam buat teman-teman olahraga di SMA Kradinan juga, Kak. Terima kasih. Berikutnya ya, Kak. Berikutnya yang belum, Kak Kukuh Prabowo. Apakah ada Kak Kukuh? Ya, ada Mas Heri.
Pak Eri, makasih Pak Eri. Siap. Ya, Monggo Kak selamat Kuko. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan saya Kukuh Prabowo dari SMA Negeri 1 Keradenan. Untuk terkait benda, saya memilih pohon kelapa ya Pak Eri. Karena dari pohon kelapa kita bisa belajar dari bawah sampai atas semuanya bermanfaat dan berguna. Meskipun pohonnya sudah meninggal, masih bisa dipakai gitu kan. Ya, mungkin cukup itu Mas Eri. Ini saya gabungnya dua, soalnya satu pakai komputer, mikrofonnya nggak bisa keluar. Harus pakai headset. Ini satunya pakai HP yang Siap suaranya. Kak. Siap. Terima kasih Terima Kak. kasih Pak Eri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kuko. Berikutnya Kak Indri, monitor Kak Indri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Kak Indri. Tadi udah pertama, no. Oh sebentar Kak. Belum saya centang. Kak Indri sudah tadi ya? Ya, yang belum Pak Edi Purnomo itu. Oh iya, saya beri warna hijau dulu ini Kak. Maaf. Yang belum ini Kak Edi Purnomo. Iya. Kak Edi, Ya. monggo Kak Edi. Ya, selamat siang nama saya. Selamat siang, saya Edi Purnomo dari SD 3 Sengonetan. Benda yang paling saya suka itu kendaraan untuk mobilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak, ini sudah terabsen semua. Alhamdulillah bisa berkolaborasi semuanya ini nanti ya. Nah, mohon izin saya lanjutkan untuk share screen. Sudah nampak ya Kak? Ya, sudah. Ya. Ya. Nah, ini Ya. Kak ada agenda kita selama berkegiatan G. Nah, saya lewati saja. Nah, ini Kak sudah bergeser ya Kak ya. Ini adalah apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ya, ini sebuah pertanyaan. Monggo kakak-kakak saya beri waktu 1-2 menit untuk menjawab di kolom chat. Oke, di kolom chat jawab apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah ya. Monggo Kak bisa dilanjutkan menulis di kolom chat. Monggo 1-2 menit ke depan. Monitor Kak Agus. Bisa di-mute dulu. Bentar. Kak Agus bisa di-mute dulu. Ya. Ya, diklik dulu. Mikrofonnya dimatikan dulu, Kak. Nah. Belum dimatikan, Kak. Kak Agus. Diklik dulu. Mikrofon. Yang mana, Pak? Ada gambar atau simbol seperti mikrofon, Kak. Ya. Oke, terima kasih, Kak. Monggo dilanjut.
Baik, terima kasih. Ini tadi ada beberapa dari kakak-kakak sudah mengisi. Coba, monggo yang akan membacakan hasilnya. Silakan saya beri kesempatan dulu. Siapa ya? Monggo, kakak. Silakan Kak Pujiarto, monggo. Oke, siap kakak. Yaitu untuk membuat anak sehat, kuat, senang, dan gembira. Dengan adanya olahraga, anak-anak senang, gembira, maka akan menumbuhkan semangat untuk belajarnya. Terima kasih kakak. Siap kakak. Poinnya dari Kak Pujiarto adalah gembira. Seperti itu kak ya. Siap kak, terima Senang kasih. dan gembira. Siap. Sehat, senang. Terima kasih Kak Pujiarto. Berikutnya, adakah yang lain selain Kak Pujiarto? Kak Winda, monggo Kak Winda. Ya Kak, kalau dari saya itu bisa mengembangkan anak secara keseluruhan ya, dapat melalui kegiatan jasmani, bukan hanya kalau untuk PJOK kan biasanya fisik. Nah, di sini kalau di PJOK di sekolah itu bukan hanya untuk fisik, juga kegiatan jasmani, mengembangkan mental, bisa emosional, bisa untuk bersosial dan juga untuk kesehatan pula Kak. Dan apalagi kalau di sekolah itu PJOK itu mata pelajaran yang ditunggu-tunggu anak untuk merefresh ulang setelah pelajaran di kelas. Jadi kalau dengan adanya pembelajaran PJOK itu anak jadi senang, kayak riang, kayak pelajarannya ditunggu-tunggu yang disukai lah seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak, terima kasih. Ya, ada yang lain coba raise hand. Sudah ada Kak Winda, sudah ada Kak Pujiarto. Monggo yang lain. Ada?
Saya lanjut. Ada Kak Pujiharto, Kak Pujiharto tadi sudah ya. Apakah Kak Indri ada? Udah, terima kasih. Ya, silakan Kak Indri. Sebenarnya tadi mau memberi apa ya? Kurang lebih sama seperti apa yang disampaikan Kak Winda Fatmasari tadi. Udah, terima kasih terlambat untuk resennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Indri tambahan Kak, itu bisa buat rekreasi gitu kan, olahraga kan bisa juga jalan-jalan gitu Kak. Padahal tadi itu. tadi mau tak tambah rekreasi, ternyata malah jenengan tambahi lagi ya nggak jadi. Yaudah, yaudah saya diem lagi, tambahin lagi Kak. Udah, terima kasih. Baik, ya baik kakak-kakak semua. Benar apa yang dibilang oleh Kakak Pujiharto, Kak Winda, Kak Indri, berkenaan dengan poin pertanyaan tadi, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, memang itu sangat kompleks ya Kak, di mana PJOK itu harus hadir pada anak-anak, pada siswa yang ada di kelas dengan segala bakat minat mereka. Olahraga itu hadir di depan mereka, di tengah-tengah mereka maupun di depan mereka, sehingga memang aplikasinya seperti yang dingendikake, yang seperti diaturkan oleh Ki Hajar Dewantara itu memang luar biasa Kak. Olahraga ini sangat kompleks. Tadi dibilang olahraga itu dengan gembira, memang iya, senang iya, adanya rekreasi iya, adanya sebuah pendidikan iya, semua kompleks di dalam hadirnya sebuah pelajaran olahraga. Nah, di mana dengan hadirnya pelajaran olahraga, anak-anak ini semakin hebat mengenai minat bakat dan menggali potensi mereka dalam kacamata pendidikan olahraga. Baik kakak, sebelumnya saya mohon izin share terlebih dahulu lagi. Nah, ini kakak-kakak semua yang dihadirkan sudah nampak Kak ya? Apakah betul PJOK itu ya Kak ya? Iya Kak, udah Ya. Kak. Nah, ini gambaran 40 tahun terakhir Kak ya. Ini versi BPGP Jawa Tengah yang bisa Kakak lihat dalam 40 tahun terakhir dengan grafik ada peningkatan, sedikit turun, kemudian tajam sekali, kemudian naik lagi. Ini dilihat salah satunya dari PJOK itu menyumbang prestasi di Indonesia. Berikutnya Kak, ini apakah betul PJOK sebagai hiburan, sebagai penguat, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Betul Kak. Betul. Ada yang lain? Nah, cobain saya klik. Nah, ini nanti menyambung lagi nih. Ya, menyambung lagi. Sebelum kita jawab yang tadi, kita lanjut dulu. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, ini tadi sudah disinggung. Di mana Bapak, kakak-kakak semua di sini melihat ya, kebugaran bisa implementasinya yang kakak-kakak lihat di sini. Ada gambar anak-anak berkolaborasi di tengah lapangan. Mereka juga melakukan aktivitas di sekitar sekolahan, juga ada aktivitas dengan Bapak Ibu guru. Nah, kakak-kakak semua,
inilah yang menjadi sebuah tantangan utama PJOK. Ada 3 poin yang akan dihadirkan. Yang pertama adalah mengenai krisis identitas, krisis arah, yang ketiga adalah krisis fokus. Kalau kita menyinggung di krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum, ini menjadi sebuah tantangan. Ya, dan ini menjadi PR kita semua ke depan untuk menjawab tantangan-tantangan ketiga hal ini. Kakak, pembelajaran dan yang kakak hadir, yang kakak lihat ini mengenai tujuan utama dari PJOK, yaitu bisa kakak lihat tujuan utama dari PJOK itu adalah mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan, secara kebugaran, secara olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, seperti yang kakak lihat ada 4 komponen, ya. Ini sebagai gambaran bahwa PJOK ini memfasilitasi dari 4 simbol-simbol yang ada di situ. Saya bergerak dulu. Nah, ini bisa kakak lihat pada lajur kiri, ya, lajur kiri sama pada lajur kanan. Yang kakak lihat pada kondisi saat ini ada 3 hal mengenai tuntutan, mengenai praktik pembelajaran, mengenai kebutuhan, ini sebagai gambaran kondisi saat ini. Nah, harapannya nanti setelah kakak-kakak berkolaborasi di dalam PKG PJOK, belajar secara mendalam apa yang ingin diharapkan dari pembelajaran ini, kakak-kakak diharapkan ini guru PJOK yang memfasilitasi PJOK berpusat pada murid, berpusat pada murid, sehingga memang yang diutamakan saat ini adalah murid. Ya, kita membersamai, membantu para murid untuk menemukan jawaban segala tantangan mereka. Ketika mereka diberi tugas, kita hadir untuk membantu, mendampingi, untuk menemukan kesulitan-kesulitan itu supaya mendapatkan jawaban. Kita hanya mendampingi, tetap untuk prosesnya para murid inilah yang mereka akan berkolaborasi. Pembelajaran untuk semua peserta didik, ya harapan seperti itu. Yang ketiga, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap. Nah, mohon kakak-kakak ini juga melihat pada poin sikap, inilah yang saat ini memang secara berkolaborasi ya Kak, adanya P5 dan sejenisnya ini memang ingin membentuk profil pelajar Pancasila sehingga nanti sikap-sikap peserta didik bisa menggambarkan itu semua. Nah, bisa kakak lihat tujuan dan dampak program, ya poin-poinnya bisa kakak lihat dulu. Nah, ini mengembangkan kompetensi, ada meningkatkan kolaborasi, guru pengampu PJOK memfasilitasi. Kakak-kakak nanti berkutatnya nanti adanya kolaborasi, adanya komunitas, saling memfasilitasi. Ini akan kerap kakak-kakak jumpai di dalam LMS kakak nanti. Nah, kakak-kakak yang hebat, PKG PJOK Kabupaten Grobogan, ini kakak lihat pengantar, lakukan modul 2.1 program PKG PJOK. Padahal kita masih pada program modul 1.1 ya Kak ya. Ini penjelasannya nanti Kak. Kakak-kakak nanti pada modul 2.1 ke depan nanti akan merencanakan sebuah pertemuan pembelajaran Kak nanti.
Ini hanya sebagai gambaran dulu bahwa nanti ke depan ketika kakak-kakak nanti sudah pada waktu mempelajari modul 2.1, kakak nanti akan melakukan ya pertemuan pembelajaran di mana nanti kakak-kakak mengajar peserta didik sekolahan kakak-kakak sendiri. Seperti itu. Nah, ini kakak diberi gambarannya nanti apa yang harus dilakukan. Nah, ini berikut ini aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan ya. Seperti ini yang kakak 30 menit. Kemudian sudut penempatan kamera, nggih. Nanti saya bantu untuk menginformasikan lebih lanjut nanti, Kak. Nggih. Ada unggah, ada batas waktu juga nanti, nggih. Kalau tidak ada perubahan nanti pada gelombang yang ini Kak, gelombang 2 ya ini. Nah, Kak, bisa dilihat ini pemetaan harapan kekhawatiran. Nah, ini mari kita mulai dengan pemetaan harapan, ada tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK. Oke. Nah, kakak-kakak semua, ini nanti kakak-kakak semua, kakak bisa melihat ini ya Kak ya, untuk slide yang baru ini, mari memetakan harapan, kekhawatiran. Bisa Kak, Nah, bisa. nah ini Kak, ini ada beberapa pertanyaan ini Kak. Nah, ada beberapa pertanyaan di mana pertanyaannya nanti Kak di sini. Nah, saya geser di sini. Ini ada namanya yaitu Jamboard Figma Kak. Ini link Jamboard Figma di mana nanti kakak-kakak akan menjawab ini semua harapannya pada link Jamboard Figma. Nah, ini saya sebelum masuk ke link Jamboard Figma nanti sedikit demi sedikit kita belajar. Apakah kakak-kakak ini sudah mengenal yang namanya Jamboard Figma ya, Kak? Belum, Kak. Belum. Belum semua berarti ini ya? Belum, Kak. Belum. Iya ya. Begini, ini berarti nanti prosedurnya saya akan memberitahukan bagaimana caranya. Nanti kakak-kakak simak terlebih dahulu. Kalau memang bisa, nanti kita usahakan nanti kakak juga praktek sedikit demi sedikit. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin ada beberapa dari kakak nanti belum rampung dalam kegiatan ini. Ya, karena memang keterbatasan waktu yang ada. Saya lanjut dulu ya, Kak ya. Ya, Ya. Kak. Nah, ini Kak, nanti kakak-kakak itu berada di sini Kak. Ya, ada di Figma. Ini nanti tahap-tahapannya Kak. Tahap-tahapannya di sini ya. Kemudian ini nanti membagi board agar dapat diakses edit semua. Oke. Nah, ini untuk mencari template ada di bagian pojok, nanti ada yang diklik di bagian sini Kak nanti. Nah, setelah nanti jadi Figma Jamboard-nya Kak, nah nanti kakak-kakak hampir serupa dengan Jamboard yang sering kakak temui. Ya, sering kakak temui. Nah, sama. Nih kakak-kakak nanti menjawab. Nah, kakak-kakak semua tadi sudah saya beritahu. Nah, ini nanti sebagai nanti penggantinya terlebih dahulu Kak, saya minta tolong ini nanti kakak bisa menjawab pertanyaan ini Kak. Nah, saya ini bisa tolong nanti dituliskan Kak ya. Mengingat waktu yang ada sebentar. Bentar, saya carikan dulu Kak.
Coba Kak bisa masuk ke ini Google presentasi dulu. Coba apakah bisa Kak ini? Coba Kakak masuk dulu. Udah. Sudah bisa dilihat Kak? Udah, Kak. Nah, monggo kakak-kakak yang sudah masuk bisa menjawab seperti ini. Terlihat ya Kak? Ada kolom warna kuning? Tidak, Kak. Belum terlihat. Kakak masuk dulu di link di PowerPoint tadi. Ini sudah beberapa sudah masuk ini Kak. Coba masuk dulu kakaknya. Yang sudah bisa masuk langsung menuliskan jawabannya ya Kak. Tuliskan nama dan jawabannya. Kamu ganti akun sih Bu. Anunya sing belajar ID. Wes. Ini yang bisa Pak Aris sudah bisa ini. Yang bisa Pak Aris Kak. Kak Beni sudah masuk ini Kak Beni. Kak Beni sudah masuk. Siap Kak. Nah ini Kak Beni. Nah. Meet data tugas nanti bahan LMS. Ini data kita kok garap Kak. Untuk warnanya monggo diganti enggak apa-apa. Warnanya ada yang kuning, ada yang hijau gitu, monggo. Dak ngisi to. Text tulis ini apa? Ini pertanyaan. Kan garap apa tadi? Makane kok hilang kabelnya Pak? Kok kotakan kuning hilang Kak Eri? Siap Kak, bagaimana Kak? Kotak persegi kuning hilang di drive-nya. Kotak hilang Kak. Mungkin ada yang menghapus ini Kak. Isi malah hilang ini. Isi ulang ini Pak. Ada yang menghapus. Wah, ini bahaya Kak kalau udah dapat banyak. Gimana Kak? Masa aku ulang dari awal. Ini. Nanti ya. Karena kakak belum bisa tadi. Bisa berapa? Ayo bodoh. Nah kita mbak nganunya kayak mau teks. Nah monggo itu sudah ada kolom-kolomnya. Kayak kotak. Kotak kayak gitu. Asal. Tangan nggak ke kanan. Pak mau tanya. Iya tuh. Nama. Pak mau tanya. Ya silakan. Yang kotak-kotak kuning tadi yang dimaksud sebelah mana? Yang kotak-kotak kuning itu yang dimaksud sebelah mana? Malah kita mau ditulis apa mudah sederhana. Ini langsung mengisi aja apa yang sudah saya buatkan, tinggal mengisi kolom-kolomnya. Oh itu ganti iso. Silakan. Ini kotak ewang iso ya. Dapat gini dikei kotak dhewe iku karek. Iku Pak, kotakane ku to di copy paste Pak. Engko ben gak nulis ning kotakane koncone. Bentar. Tapi malah dejikoki kotake kancane ditulisi iku mau.
Pertanyaannya sih. Ya tenang, dibagi Pak di sini. Iki kopi pasta iso apa ora? Iki kopi pasta iso apa ora? Iso to? Hah? Iki kita. Kopi pasta iki iso. Kak, ini yang dikerjakan nomor 1 dulu, Kak. Apa Iya. 1, 2, 3? Nomor 1 dulu. 1 dulu enggak apa-apa, Kak. Oke, Sembari siap. menunggu teman-teman yang lain juga. Lagi berarti pulsa gitu. Iya. Wis ki Mbak Edit. Nah, ini sembari kita menunggu kakak-kakak, saya geser nggih. Kakak semua. Kakak semua, ini nanti adapun nggih kesepakatan bersama di dalam berkolaborasi. Sebentar, saya lihat dulu. Bentar, saya lihat ini. Monitor Kak Aris bisa dimatikan mute dulu suaranya Kak Aris. Nah, terima kasih Kak Aris. Kakak-kakak semua yang seperti kakak lihat, nanti sembari melanjutkan ya Kak ya. Ini nanti ada kesepakatan bersama, yaitu nanti ke depan ataupun hari ini seperti ini Kak. Ya, seperti kakak-kakak yang bisa lihat, bagi kakak-kakak yang memang belum pernah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini ataupun kegiatan yang serupa, bisa dilihat oleh kakak-kakak ada beberapa kesepakatan bersama Kak. Ya, yang bisa kakak lihat seperti menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, ketika nanti kita saling berkolaborasi, hadir seutuhnya, hadir seutuhnya ini harapannya kakak-kakak ini hadir dari menit pertama nanti sampai terakhir. Berikutnya menghargai waktu bersama ketika nanti kakak-kakak menyampaikan, nanti kita saling berkolaborasi, saling menghargai ketika ada kakak yang ingin memberikan saran, nanti kakak yang lain juga mendengarkan dan seperti itu selanjutnya. Kemudian kita memaksimalkan fitur chat yang ada. Ketika kakak-kakak memang sementara ini baru bersentuhan dengan Jamboard Figma, alangkah lebih bagus ketika sudah diberi pembelajaran nanti ke depan, nanti seyogyanya kakak juga belajar berkenaan dengan Jamboard tersebut. Berikutnya, ketika kakak-kakak nanti ingin saran, ingin bertanya, alangkah lebih bagus ketika nanti klik dulu Kak, yaitu raise hand atau tombol yang ada tangannya itu ya. Berikutnya ketika ada gangguan teknis itu merupakan hal wajar, tetapi harus berkomunikasi supaya nanti kami juga saling membantu. Kakak juga nanti terbantukan oleh komunikasi yang ada. Berikutnya Kak, nah ini pada poin ini kita lanjut ke modul tatap maya kembali yaitu 1.1. Nah, saya hentikan dulu Kak.
Apakah sudah nampak, Kak? Sudah. Modul Sudah, alhamdulillah. 1.1. Sudah, Kak. Siap, Kak. Nah, ini dengan waktu yang ada, Kak. Ya, dengan waktu yang ada, modul yang harus dipelajari ini ada 2, luar biasa ini. Oke, mohon izin. Ini saya buka dulu, nggih. Nah, sudah tampak, Kak? Saya slide berikutnya. Sudah, Kak. Sudah, oke. Baik, kakak-kakak PKG PJOK untuk sesi yang kedua ini atau materi yang disambung ini, kakak-kakak ini nanti hasil akhirnya nanti tujuan dari sesi kali ini adalah kakak-kakak dapat melakukan sebuah refleksi, refleksi bagaimana kakak-kakak melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Berikutnya kakak-kakak nanti juga dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi di mana hal tersebut itu berkaitan dengan profesi kakak-kakak semua serta keberpihakan pada murid di kelas kakak-kakak. Seperti tujuannya. Nah, agendanya di pertemuan sambung ini kakak-kakak nanti mengenal apa itu refleksi. Kemudian mengapa harus refleksi dan apa itu refleksi. Nah, ketika nanti kakak-kakak sudah mempelajari mengenai poin pertama, maka kakak-kakak nanti akan disajikan mengenai apa, Kak Eri? Yaitu mengenai analisis cerita yang nanti dikaitkan dengan sebuah refleksi. Nah, ini salah satu tokoh di mana belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Next, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Nah, monggo kakak-kakak bisa menuliskan ketiga hal ini, kita jawab dulu nih, Kak. Ya, yang poin pertama, mengapa penting bagi untuk kita melakukan sebuah refleksi? Monggo ditulis di chat. Ya, saya beri waktu 1 sampai 2 menit ke depan. Monggo, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Monggo. Nih, silakan ditulis di kolom chat, Kak. Nah, ini di bawah pertanyaan saya, monggo, Kak. Oke, silakan. Mengapa penting bagi kita melakukan sebuah refleksi? Kita jawab dulu pertanyaan nomor 1.
Coba kita tanya dulu. Kak Winda, monitor Kak Winda. Iya, Kak. Coba Kak, monggo Kakak. Kalau untuk saya, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi, yaitu untuk memahami respon dalam pembelajaran atau juga untuk penyampaian sebuah materi dan juga bisa mengetahui kelemahan dan juga kekurangan kita dalam menyampaikan materi yang kita sampaikan tadi, Kak. Begitu, Kak, kalau menurut saya. Siap. Ya, Terima kita kasih, lanjut dulu. Kak. Siap Kak. Coba Kak Dwi Primadona monitor Kak Dwi. Siap, Kak. Coba Kak, menurut Kakak bagaimana ini? Tuh. Monggo. Ya, menurut saya refleksi itu untuk meningkatkan pembelajaran dan pengembangan diri, Pak, Kak, dari pengalaman pembelajaran yang sudah kita lakukan. Itu, Kak. Siap Kak. Satu lagi. Coba ini Kak Beni, monggo Kak Beni. Kak Beni. Kak. Siap Kak Beni, monggo Kak. Siap. Refleksi untuk memahami tentang kekurangan dan kelemahan dalam pembelajaran kita selama ini, Kak. Jadi untuk kedepannya kita bisa memperbaikinya, gitu Kak. Siap Kak. Memang kalau kita ditanya berkenaan dengan sebuah refleksi, ini sebuah timbal balik kepada kita, kepada siswa supaya pembelajaran, karena kita yang bahas mengenai pembelajaran ke depan itu supaya lebih baik ya dari segi manapun. Kalau dilihat ada kekurangan di poin pembelajaran kita pada hal proses atau pada proses konten atau apalagi itu berdiferensiasi sudah atau belum mengenai keseluruhan waktu kita mengajar, ada sebuah refleksi, nanti ke depan kita bisa memperbaiki diri. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita lanjut dulu. Berkenaan dengan tadi, bentar. Kita share screen lagi. Nah, berikutnya, monggo. Silakan dijawab 2 pertanyaan sekaligus. Yaitu, apa itu refleksi? Kemudian, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru olahraga? Ya, monggo ditulis di kolom chat. Monggo. Apa itu refleksi? Yang kedua, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, itu sudah saya tulis, Kak. Apa itu refleksi? Yang kedua, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK?
Baik, sebagai perwakilan, coba ini. Saya lihat bagus-bagus ini. Coba dengan Kak Ika, monitor Kak Ika. Belum ya. Kita lihat ada ya ini saya lihat oleh coba ini. Kak Dwi Primadona, monitor Kak Dwi. Kak, siap Kak. Coba Kak, bisa dibacakan Kak? Hasilnya dari Kakak. Ya. Refleksi adalah proses untuk meninjau kembali pengalaman, pengetahuan, atau tindakan yang telah dilakukan guna memahami dan belajar dari pengalaman yang sudah kita lakukan. Kalau guru PJOK dapat merefleksikan pembelajaran dalam bentuk penilaian tertulis dan ataupun lisan. Itu Kak. Sudah Kak. Siap Kak, terima kasih. Kak Sri Rezeki Nyuti Handayani. Coba Kak, bisa dibacakan Kak sih? Ya, untuk refleksi pembelajaran menurut saya untuk memahami kelemahan dan kekurangan setelah pembelajaran, Kak, dalam PJOK. Ya, contohnya apa Kak kalau di guru olahraga? Bisa secara tertulis dan bisa secara misal bisa umpan balik lah setelah pembelajaran. Pembelajaran. Ya. Ya, oh ya. Terima kasih Kak Sri. Ya, sama-sama. Ya. Memang ada benarnya yang dikatakan oleh kakak-kakak semua itu sebuah proses di mana itu merefleksikan diri, mengevaluasi diri, baik itu bisa menggunakan secara tertulis maupun secara langsung dengan harapan nanti dengan hasil refleksi tersebut kakak-kakak nanti tahu, mengerti, memahami dan sebagai tindak lanjutnya kita memperbaiki segala kekurangannya tadi demi pembelajaran anak, demi menghantarkan anak kepada tujuan pembelajaran. Seperti itu, Kak. Nah, mohon izin, ini saya sambung dulu. Baik. Nah, kakak-kakak semua, ini berikutnya adalah ini. Nah, tindakan seorang guru, tindakan rutin, sebelah kanannya tindakan reflektif. Ya, poinnya tadi ada perbaikan. Ya, ketika saat ini kakak masih melakukan tindakan rutin, harapannya kakak-kakak setelah
bersama-sama belajar di PKG BJOK, ada perubahan ini Kak. Ada beberapa hal yang saya beri tebal. Nah, seperti ini Kak. Bagaimana cara mengabsennya itu harus berubah, diperbaiki Kak, menyampaikan materi, kemudian murid berbaris seperti apa, kemudian memberikan kalimat instruksi secara reflektif itu seperti apa. Nah, harapan seperti inilah yang diharapkan saat kita sudah berkolaborasi, walaupun nanti masih pada tahap proses. Tentunya seperti itu, Kak. Berikutnya, Kak, 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Inilah yang nanti sebagai sasarannya. Oke, saya beri dulu. Nah, yaitu 7 karakter ada memiliki fokus pada tujuan, konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan, di mana kita harus punya dulu nih tujuan dan konsekuensi saat kita proses pengajaran di dalam pembelajaran kita. Ya, yang kedua, menggunakan adanya monitoring, adanya sebuah evaluasi dalam pembelajaran. Kemudian tidak lupa saat kita pembelajaran di dalam kelas, saat praktek di luar kelas, kita harus mengecek nih. Mengecek apa Kak? Mengecek berkenaan praktik mengajar yang dilakukan. Kebutuhan apa yang kita harus perlukan saat hadir di depan anak-anak. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data. Nah, bukti dan data inilah yang harus kita pergunakan sebagai bahan administrasi kita. Oke, melakukan sebuah penilaian, poinnya di situ, sebuah penilaian terhadap apa? Sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan di mana saat kita berproses mengajar, berproses berkolaborasi dengan anak-anak, dan bagaimana peningkatan praktik guru PJOK yang dilakukan. Yang keempat adalah selalu menggunakan pola pikir yang terbuka dan tak lupa juga bertanggung jawab dan welas asih. Di sini adanya Tuturi Handayani ataupun Tri yang dihadirkan oleh Ki Hajar Dewantoro juga hadir di dalam 7 karakter praktik mengajar reflektif. Yang kelima yaitu melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah. Yang keenam melibatkan rekan sejawat. Yang ketujuh selalu berusaha mengembangkan praktik mengajar. Nah, ini poinnya adalah mengembangkan praktik mengajar, Kak. Oke. Secara apa Kak Eri? Secara kreatif dan integrasi. Ya, harus ada integrasinya, Kak. Ya, dengan apa? Dengan mode pembelajaran yang sudah dipelajari. Dan hal ini pun harus disesuaikan dengan kebutuhan di kelas kakak-kakak semua nanti. Nah, 7 poin ini nanti seyogjanya nanti ke depan kita nanti saling mengingatkan bahwa ada 7 poin karakter praktik mengajar di dalam kacamata reflektif. Nah, monggo, apakah sudah terlihat Kakak untuk cerita Pak Raga ini sudah terlihat? Monitor? Tipe tebal Kak, tipe tebal Kak. Sudah. Tebal. Oke, bisa? Ya bisa. Oke Kak, monggo dibaca terlebih dahulu Kak. Monggo. 1-3 menit ke depan dibaca dulu. Nanti ada pertanyaan yang berkenaan dengan cerita dari Pak Raga ini. Monggo. Saya bantu membaca ya Kak. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket.
Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portabel agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, pertanyaannya adalah ini. Monggo dicermati, kemudian silakan dijawab pada kolom chat ya Kak. Monggo 1 sampai 2 menit. Bisa dikondisikan Kak, monggo 2 pertanyaan ini. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK selama ini. Yang kedua, apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Monggo dijawab Kak. Di kolom chat G 1 sampai 2 menit. Monggo silakan bisa ditulis di kolom chat Kak. Nah, itu sudah saya tuliskan Kak di kolom chat. Monggo kakak-kakak bisa melihat dulu pertanyaan yang ada di chat. Berikutnya mohon bisa dijawab ya, sesuai dengan yang kakak-kakak alami.
Monggo kakak-kakak yang belum, kita tunggu di kolom chat jawaban dari kakak-kakak. Terakhir ada Kak Edi Purnomo, ada Kak Indri Wiyatmiko, ada Kak Beni juga, ada Kak Winda juga sudah menjawab, Kak Aris juga sudah menjawab, Kak Ikanila, juga ada Kak siapa ini, Kak Wahid juga ini, Kak Kuku, Kak Agus Suseno, Kak Pujiarto, monggo. Kakak-kakak yang lain yang belum, kita tunggu. Baik, sudah beberapa ini teman-teman sudah menjawab ya. Coba saya minta tolong kepada jawaban dari Kak Indri, monitor Kak Indri bisa minta tolong di jawaban Kak. Dia sedang Ya, mengantuk. Monggo Kak Indri. Oke, ya terima kasih. Menurut saya dari Pak Raga itu mengajarnya sudah menggunakan metode untuk berbasis pada murid, yaitu kolaborasi pada dua arah antara pendidik dengan murid. Itu sudah menurut saya sudah metode diferensiasi menurut saya. Mohon maaf koreksi kalau salah. Terus untuk refleksi dari Pak Raga mengajar itu tadi, sebelum pelaksanaan ada baiknya Pak Raga itu memutar praktek menembak dalam ring dalam permainan bola basket karena lebih efektif daripada papan apa itu namanya tadi papan portable untuk siswa mempelajari itu. Dan sementara itu dulu dari analisa dari dokumen yang Bapak Kakak Eri sampaikan tadi. Kalau ada Siap kurangnya, Kak. Siap. Terima kasih. Oke. Bagus sekali. Satu lagi. Coba. Satu yaitu siapa monggo yang mau sukarela? Yang sukarela? Kak Beni. Oh, Pak Beni. Pak Beni ya, Kak? Kak Beni itu dia senior saya. Oh,
Kak Beni, monitor Kak Beni. Belum menjawab ini, Kak. Iya, Kak. Kasih Indri Oh, iki iya. wis. Ngono kuwi yo nepokno wong. Oh, seniorku, terbaik panjenengan. Siap, monggo Oh, Kak Beni, jawabannya yuk. Siap. Jawabannya yaitu pembelajaran yang dilakukan Pak Raga itu berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik melakukan praktek sesuai materi yang diberikan Pak Raga kepada muridnya. Refleksinya yaitu ketika mau untuk melakukan praktek tersebut, setidaknya kita mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan keterampilan masing-masing murid, sehingga ketika melakukannya murid yang mempunyai kemampuan bagus dapat matik atau memicu ke murid yang belum mempunyai keterampilan yang bagus seperti itu, Pak. Siap, terima kasih Terima Kak kasih. Beni, seniornya Kak Indri ya. Buatan, Pak. Siap. Ye, izin share lagi tadi. Sebentar. Nah, yang bisa kakak tadi lihat ada sebuah cerita ya, sebuah cerita ini, kemudian saya ganti slide lagi, ada pertanyaan ya, bagaimana praktik mengajarnya Pak Raga, kemudian apa refleksinya. Nah, ini. Nah, kita hubungkan caranya adalah ya Kak, ketika nanti kakak-kakak menerima sebuah pertanyaan seperti ini, kita hubungkan dulu apa yang akan dicari toh. Yang dicari adalah sebuah reflektif. Nah, rumusnya ini ya Kak, ada 7. Nah, 7 inilah Kak yang nantinya kakak-kakak bawa pada cerita ini. Oke. Kalau kita lihat Kak, apakah ada fokus tujuan konsekuensi, apakah dia menggunakan ada monitoring evaluasi, sampai berusaha mengembangkan praktik, kita cari di sini Kak. Ya, apa yang dijawab oleh kakak-kakak tadi, ada Kak Indri sama seniornya ya Kak ya tadi. Memang benar ya, beberapa sudah menceritakan apa itu yang dinamakan sebuah refleksi. Nah, barangkali Kak, nah ini sebentar sebelum ini. Nah, ini Kak, sudah ada ucapan terima kasih. Ya, dah terima kasih. Berikutnya kakak-kakak semua sudah melakukan sebuah refleksi. Bagaimana melakukan refleksi menjadi seorang guru PJOK, kemudian mengasosiasikannya antara refleksi, kemudian yang berkaitan dengan profesi kakak-kakak yang keberpihakan pada murid. Nah, sehingga pada sesi ini sudah pada lembar terima kasih. Nah, sebentar Kak. Nah, alhamdulillah kakak-kakak yang hebat. Yes, sebentar. Oh ya. Ini tadi sudah kita berkolaborasi, kurang lebih 1,5 jam ke depan, sehingga kita dapatkan sebuah kolaborasi yang bagus. Tadi sudah ada komunikasi yang akrab, sehingga nanti ke depan kita tetap meningkatkan keaktifan kita dalam berkolaborasi. Nah, sebelumnya adakah ini masih ada waktu yang ada? Saya persilahkan kepada kakak-kakak yang sekiranya masih ada pertanyaan berkenaan dengan KRI, bagaimana toh yang ada di LMS itu, bagaimana cara kita mengerjakannya, atau yang berkaitan dengan LMS,
atau ke depan seperti apa Kak ya? Monggo saya manggake kepada kakak-kakak semua yang ada di sini. Pada pertemuan pertama ini saya fokuskan yang sebelum kita berakhir, saya fokuskan kepada kakak-kakak yang akan bertanya berkaitan dengan hal tersebut. Monggo Kak Beni, monggo ya berkenaan dengan LMS, monggo. Iya Pak, terkait dengan LMS. Ya, untuk pengerjaan yang ada, yang modul-modul yang ada di LMS itu kita mengerjakannya tuh bagaimana Kak? Apakah kita seperti apa itu pembahasannya seperti ini, kita membedah modul bersama-sama, terus mengerjakannya nanti di LMS itu tersebut atau bagaimana? Terima kasih Kak. Siap, langsung saya tanggapi nggih. Kakak-kakak, nanti ketika kakak-kakak mengerjakan LMS yang pertama satu, ya, lihat jadwal. Nah, itu yang poin penting itu dulu, lihat jadwal. Ya, jadwalnya di mana Kak? Mungkin di WA kelas sudah ada, WA grup kakak-kakak semua juga ada, ataupun di LMS juga sudah ada. Dilihat Kak lini masanya atau jadwalnya. Ketika kakak-kakak nanti melihat di menu-menu tertentu, dilihat dulu ini pengerjaannya terakhir tanggal berapa. Seperti itu. Saran saya, ketika kakak-kakak mengerjakan, usahakan Kak. Contoh, nanti malam itu nanti malam adalah terakhir mengerjakan tugas yang pertama. Usahakan Kak, sebelum jam 4 sore, kakak-kakak sudah mengerjakan. Sudah mengerjakan. Harapannya Kak, ketika kakak-kakak mengerjakan LMS, dan itu dikerjakan sebelum jam 4 sore, ketika ada kendala berkenaan dengan LMS, kami beserta tim dari BBGP akan segera membantu Kak, karena masih dalam hal lingkup kerja gitu. Kalau nanti di luar itu, kami juga akan berusaha, tapi tidak seintens pada waktu jam kerja. Seperti itu Kak. Lihat dulu jam pengerjaannya terakhir itu tanggal berapa. Dan usahakan sebelum jam 4 sore itu sudah dikerjakan. Seperti itu Kak. Berikutnya polanya adalah kakak-kakak itu melihat semua materi yang ada. Yang kedua itu materi yang ada kakak buka. Kakak baca. Tidak boleh ketika membuka menu, kemudian membaca, tidak sampai rampung, kakak klik berikutnya. Ya, karena apa Kak? Ketika kakak membaca, itu ada waktu detik Kak. Ya, waktu menit, jam, detik itu terekam semua. Sehingga nanti ketika membaca satu materi itu di LMS diberi waktu 5 menit, kakak harus tepat atau lebih dari 5 menit, tidak boleh kurang dari 5 menit tersebut. Cara membacanya seperti itu Kak. Ya, ketika nanti kakak mengeklik menu modul 1.1, nah nanti di situ sudah tertera Kak. Membacanya itu 3 menit, ya kakak nanti membacanya, membuka LMS pada layar kakak itu 3 menit. Tidak boleh kurang, tidak boleh kurang, boleh lebih Kak. Gitu. Nah, yang terakhir, ketika kakak-kakak nanti terkendala, sudah saya sediakan wadah WA group yang logonya merah putih itu intens Kak, ke japri ke grup tersebut, nanti segera saya bantu. Seperti itu. Apakah informasinya atau Kak ini menunya seperti apa? Seperti itu nanti akan segera saya tanggapi Kak. Seperti itu Kak Beni. Apakah cukup Kak? Siap. Ya, intinya kakak-kakak semua, di sini saya membersamai 15 peserta PKG PJOK. Mari bersama-sama, kita berangkatnya bersama-sama, mengerjakannya bersama-sama. Ada kendala 1 atau 2 orang, kita saling telepon, mengingatkan, saling membantu. Nanti waktu terakhir, kita juga lulusnya bareng-bareng. Seperti itu Kak. Monggo.
Ada lagi yang ingin bertanya berkenaan dengan LMS? Monggo, siapa ini nggih? Kak siapa ini yang tunjuk? Kak Kukuh, Kak Kukuh dulu atau Kak Aris? Monggo. Ada pertanyaan mewakili dari Pak Kukuh. Kebetulan kami bertiga belum mengupload fakta integritas dan yang satunya apa Pak Kukuh? Surat izin. Apakah fakta integritas itu pakai meteran? Kak, matur suwun. Nggih, salam dulu buat kakak-kakak yang ada di SMA Kradenan. Terima kasih sudah istilahnya sarang-sarang mengikuti PKG PJOK. Begini Kak, alangkah lebih bagus Kak, karena memang filenya itu yang membuat adalah BPGP Jawa Tengah. Nanti seyogjanya juga sesuai mawon. Sesuai mawon. Ketika nanti contoh sebagai berikut, yang ada satu itu yang ada materainya Kak. Sebentar saya lihat. Yang surat izin atasan ada ya Kak Aris ya? Itu tidak bermaterai. Tetapi untuk yang fakta integritas itu ada materai 10.000 Kak. Seperti itu. Seperti itu Kak Aris, Kak Kuku. Oke. Terima kasih Kak. Ada yang lain kakak-kakak berkenaan dengan LMS? Monggo Mas Indri. Kak Indri. Wong ngeterke anak les. Oh gitu. Kemudian, nah sebelum berakhir kakak-kakak, pesan kami, ketika nanti kita berkolaborasi, kita usahakan pada jam kerja supaya nanti ketika kita ada kendala pun bisa segera dibantu secara IT oleh teman-teman BPGP. Kita usahakan seperti itu. Kemudian ketika nanti kakak-kakak ada kendala sebagai yang kita lihat tadi, beberapa teman, Kak saya ada PPG, Kak seperti ini, ya nanti saling melengkapi mawon. Yang penting hadir di sini terlebih dahulu. Seperti itu Kak. Ada pertanyaan lagi Kak untuk kakak-kakak yang ada di sini? Tidak ada. Sebelum berakhir bisa minta tolong kepada Kak siapa nih yang bisa foto screenshot. Kita open kamera semuanya ya supaya ada dokumentasi. Monggo. Siapa ini yang mau membantu? Ayo Mas Indri buka videonya ya. Monggo kakak-kakak semua bisa on kamera semua dulu. Kak Beni. Maaf Kak, videonya error. Ya bisa. Maaf, untuk Sri Rezeki dia sedang sholat. Siap. Beni gimana Kak Beni ini Kak Beni? Gak tampil kabeh Bang, kegeden. Ya, monggo. Ya, on kamera semua. Bisa dibantu oleh siapa? Monggo. Monggo, siapa yang bisa membantu? Monggo Kak Beni, kapan Kak Nganu? Print screen. Kak Indri bisa? Bisa dibantu Kak Indri? Bisa Mas Indri bisa. Oke, nanti share di grup ya Kak. Oke. Baik. Siap. Oke, monggo. Actionnya. Yo, boy, Pak Aris, Pak Aris. Sudah Kak Indri? Oke lagi. Oh, ulangi. 1, 2, 3. Nah. Lagi Kak. Yo, satu lagi, 1, 2. Sudah, Indri? Sudah saya kirim di grup. Oke, siap. Tenan ora iki Mas. Kabar.
dikirim di grup mana Pak Indri? Malah masih dipertanyakan ya, Bu. Dikirim grup Korwil, Bu. Grup Korwil. Siap, kakak-kakak. Pak Beni gak melok Korwil, Pak Rayo. Dicoret Pak Beni. Terima kasih, saya ucapkan matur suwun, saya cukupkan dulu. Nanti kita setelah pas ini monggo sharing-sharing di grup ini enggak apa-apa. Saya hentikan dulu, nggih. Nggih, Saya hentikan dulu. Stop recording.